kalau misalkan ada pihak kepolisian menangkap atau menahan atau menetapkan status tersangka terhadap seseorang, misalnya si A, tetapi si A ini keberatan atau tidak setuju terhadap penangkapan, penahanan atau penetapan tersangka tersebut karena menurut dia penangkapan itu tidak sesuai dengan undang-undang, maka si A itu bisa mengajukan pra-peradilan ke pengadilan supaya pengadilan menyelenggarakan persidangan pra-peradilan untuk menguji apakah memang betul penangkapan itu tidak sah atau sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas terkait dengan pra-peradilan, di mana pra-peradilan ini sangat penting untuk diketahui bagi teman-teman atau keluarga yang ditangkap oleh polisi atau ditahan oleh polisi atau ditetapkan sebagai tersangka. Jadi saya akan membahas apa kegunaan dari pra-peradilan, siapa yang bisa mengajukan pra-peradilan, dan apakah ada upaya hukum terhadap putusan pra-peradilan yang kita tidak setujui. Jadi di dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pra-peradilan ini sudah diatur di dalam pasal 77 sampai pasal 83. Kalau dilihat di dalam pasal tersebut, ya, pra-peradilan itu gunanya untuk menguji sah atau tidaknya sebuah penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian atau sah atau tidaknya penahanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa ya, pihak kepolisian apabila ingin menangkap seseorang atau menahan seseorang itu memiliki syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Nah, untuk menguji apakah polisi telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang itu, ada pra-peradilan untuk menguji sah atau tidaknya tindakan pihak kepolisian tersebut. Jadi contoh sederhananya begini, kalau misalkan ada pihak kepolisian menangkap atau menahan atau menetapkan status tersangka terhadap seseorang, misalnya si A, tetapi si A ini keberatan atau tidak setuju terhadap penangkapan, penahanan atau penetapan tersangka tersebut karena menurut dia penangkapan itu tidak sesuai dengan undang-undang, maka si A itu bisa mengajukan pra-peradilan ke pengadilan supaya pengadilan menyelenggarakan persidangan pra-peradilan untuk menguji apakah memang betul ya penangkapan itu tidak sah atau sah. Jadi di persidangan pra-peradilan itulah diuji apakah tindakan polisi itu sah atau tidak. Sidang pra-peradilan ya itu akan disidangkan oleh hakim tunggal bersama dengan panitera. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, siapa yang bisa mengajukan pra-peradilan? Di dalam KUHP disebutkan siapa saja yang bisa mengajukan upaya pra-peradilan. Jadi tersangka, keluarga tersangka itu, atau kuasa hukum atau pengacara yang telah diberikan kuasa untuk mengajukan gugatan pra-peradilan. Kemudian kalau misalkan pra-peradilan itu sudah disidangkan oleh pengadilan, kalau sudah diputus oleh hakim, tetapi putusan hakim itu ya tidak diterima oleh teman-teman sekalian, maka tidak ada upaya hukum lagi. Jadi upaya hukum terhadap putusan pra-peradilan itu tidak ada kecuali terhadap putusan pra-peradilan yang menghentikan penyidikan ataupun penuntutan. Ya. Jadi kalau misalkan ada putusan pra-peradilan yang menghentikan penyidikan atau penuntutan, maka jaksa ataupun polisi atau pihak ketiga yang berkepentingan bisa mengajukan banding terhadap putusan hakim tersebut. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa dukung channel kita ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa follow Instagram pribadi saya @aliamsa_spans. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.